Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya Muhammad Farisi, senang sekali siang ini menemani Anda dalam acara Jambi Bicara, Rabu 23 April 2025. Hari ini kita akan membahas mengenai berantas judi online di Jambi. Dua narasumber telah hadir di studio TVRI pada siang hari ini. Saya perkenalkan, yang pertama ada Bapak AKBP Taufik Nurmandia. Beliau adalah Wakil Direktur Reskrim Sus Polda Jambi. Apa kabar, Pak? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio TVRI. Nanti kita akan banyak berbincang mengenai unsur-unsur pidana, kira-kira begitu, dan modus-modus operandi, serta ada beberapa kasus dan apa motif dari masyarakat banyak melakukan judi online. Dan narasumber yang kedua ada Dr. Erwin SHMH. Beliau adalah dosen dan sekaligus pengamat hukum dari Fakultas Hukum Universitas Jambi. Apa kabar, Mas Erwin? Alhamdulillah. Terima kasih juga sudah hadir di studio TVRI. Dan menarik apa yang kita perbincangkan pada siang hari ini, pemirsa. Kemarin beberapa minggu yang lalu, Gubernur Provinsi Jambi, Bapak Dr. Al-Haris, menyampaikan bahwa Provinsi Jambi termasuk provinsi yang paling tinggi pemain atau pengguna judi online. Ini menjadi catatan serius tentunya, bagaimana seluruh stakeholder, Forkompida dan juga seluruh masyarakat harus bahu-membahu untuk mencegah sekaligus mengurangi penggunaan dan dampak judi online yang ada di masyarakat. Untuk itu kita akan berbincangkan hari ini. Saya akan ke Pak Taufik. Pak Taufik sebagai Wadir Reskrim Sus Polda Jambi. Pak Taufik, ini secara umum dulu dijelaskan, judi ini tentu tidak pidana, Pak, ya? Iya. Nah, setahu saya judi itu dulu ya konvensional gitu ya. Nah, sekarang ada yang online. Apa sebenarnya judi ini, apa, Pak, sebenarnya judi? Baik, terima kasih, Pak. Jadi gini, judi ini sebenarnya hal yang sudah lama sih sebenarnya. Mulai dari zaman dahulu kala itu sudah ada. Jadi sekarang kalau zaman dulu judi itu kan secara konvensional, misal judi ayam, judi kartu, dan nampak mata gitu. Taruhan itu judi? Iya, taruhan judi. Taruhan. Ya. Sederhana ya, misalnya ada orang main bola, menang mana gitu. Menang mana gitu. Itu judi ya? Iya. Oh, oke, itu yang konvensional. Karena dia peruntung-untungan gitu. Kecuali memang hadiah. Hadiah di situ misal sepak bola ada hadiahnya, itu bukan judi. Oh, oke. Karena memang tapi menebak skor siapa yang menang, itu judi. 1-0, 2-0 gitu kan. Okay. Simple gitu loh. Jadi sekarang beralih gitu loh. Kalau kemarin nampak di mata oleh masyarakat gitu kan, kita duduk di warung, orang main kartu cepek-cepek atau main dadu. Nah, itu kan kelihatan. Nah, sebentar, main kartu, main dadu, itu bisa jadi judi? Iya, asal dia ada isi. Isinya misal taruhan, siapa yang menang nanti bayar mungkin kan. Oh, oke. Itu judi juga ya? Iya, judi. Oh, itu makna dari judi ya? Iya. Dan itu sudah tidak pidana? Iya, sudah tidak pidana. Oke. Sesuai dengan pasal 303 ya, KUHP, itu konvensional. Makanya sekarang sudah beralih nih. Karena kita di dunia yang sudah mulai serba digital. Jadi masyarakat udah mulai beralih. Ya. Gitu. Dan ini sekarang makanya semua orang bisa. Kalau dulu paling kan orang sudah dewasa, anak-anak kan tidak main itu, pasti kelihatan orang tua. Gitu. Iya, betul. Nah sekarang mulai dari anak-anak sampai asal melek teknologi, main teknologi, tahu cara itu pasti main. Dan kita susah terpantau gitu, karena bisa saja ya mungkin kayak saya, kita duduk bertiga ini, siapa yang main pun kita nggak tahu. Gitu aja kan. Nah, gitu. Waktu break tiba-tiba sebentar. Gitu kan, makanya sekarang tuh agak susah kita gitu. Dibuat oleh teknologi ini akhirnya menciptakan judi yang betul-betul susah kita pantau. Dalam hal orang ini sedang duduk lihat handphone main judi atau tidak, itu pun kita sulit untuk menebak. Oke, berarti unsurnya ada peruntungan. Ya, unsurnya ada taruhan di situ. Iya. Oh, oke. Dan mau konvensional maupun online. Iya, nah, sama. Kalau konvensional aturannya ada di mana? Kalau online aturannya ada di mana? Baik. Jadi kalau konvensional kan udah jelas di dalam KUHP yang sekarang ini masih berlaku. Itu jelas pasal 303 dan 303 bis itu ada. Tergantung apakah dia hanya main atau menjadi mata pencarian.
Oh. Penyedia kan mata pencarian 303 bis. Kemudian untuk yang tidak pidana cyber itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. Mhm. Unsurnya apa Pak? Apakah sama unsurnya dari dua itu? Yang satu kan ITE, yang satunya kan di KUHP ya? Ya. Nah, KUHP. Apakah unsurnya sama atau ada yang berbeda? Unsurnya sama, cuman kalau di ini kan barang siapa dengan mendistribusikan, mentransmisikan gitu. Itu kalau yang ITE. Kalau yang itu kan jelas unsurnya di situ ada pertaruhan di 303. Mhm. Oh, berarti kalau konvensional berarti ada kayak forum gitu. Ya, forum. Ada kumpul-kumpulnya Ya. orang, entah itu ada main bola Ya. atau apa segala macam. Kemudian dia melakukan taruhan di situ atau judi sabung ayam misalnya, Ya, berarti ya. ada suatu tempat, Ya. kemudian ada orang, ada ayamnya segala macam, kemudian melakukan judi dan itu ditangkap. Ya. Seperti yang kejadian di Lampung, Ya. kira-kira begitu Pak ya. Ya. Nah, misalkan ada orang ngadu ayam tapi tidak ada taruhannya, judi atau tidak Pak? Atau harus ada unsur taruhan baru disebut perjudian? Ya, kalau cuman istilahnya apa ya, dia ngetes ayam mungkin ya. Kalau selama itu tidak ada perjudian di situ tidak masalah. Oh, oke. Gitu loh. Oke, baik. Nah, kalau yang judi online berarti individual. Ya, individual. Tidak ada kumpul-kumpulnya, Ya, kira-kira ya, begitu. ya. Dan itu di dunia maya, Ya. di dunia digital, Ya. dan ada aplikasi mungkin Iya. seperti itu Pak ya. Ya. Kemudian dia ngeklik apa Ngeklik, gitu iya, segala iya. macam dan ada taruhannya di situ. Nah, tadi ada unsur yang menarik di situ Bapak sampaikan apa Pak? Menyebarkan, mentransmisikan. mentransmisikan. Maksudnya bagaimana itu Pak? Jadi gini, selama ini kan di IT itu ada pemain, ada juga yang menyebarkan situs. Nah, makanya di pasal 45 itu ayat 3 di situ bunyinya ada setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Itu di pasal 45 ayat 3. Berarti mempromosikan Iya, mempromosikan, Endorse. iya. gitu. Ada orang yang punya akun Iya. media sosial, Iya. followersnya banyak, Iya. misalnya. Iya. Kemudian dia mengiklankan, Iya, mengiklankan. yuk ikut ini gitu Iya. ya. Atau mau secara langsung atau mau dikombinasikan dengan Iya. cara yang menarik Iya, gitu ya. iya, iya. Intinya mengajak orang Iya, untuk ikut di dalam judi online. Iya. Akhirnya dia mentransmisikan transmisikan ya. link atau apa. Link, Itu iya. maksudnya Pak ya. Iya. Dan itu kena pidana. Iya. Undang-undang ITE. Iya, 45 Banyak Pak yang ayat seperti 3. itu. Tapi nanti menjawabnya Siap. saya harus saya ke Mas Erwin. Gantung. Mas Erwin, Oke. dari kampus tadi. Ya, Dari dari kampus. ngajar hari ini? Ya, ngajar. Oke, ngajar Seperti apa biasa. hari ini? Seperti biasa di Seperti- Fakultas Hukum, Di bagian pidana ya. Hukum Pidana. Hukum pidana Mas Erwin. Oke, terima kasih Mas Erwin sudah hadir. Ini banyak memberikan informasi nanti Mas ya. Mas Erwin, sama sih pertanyaannya, apa yang harus kita diskusikan hari ini tentang judi online. Nah, apa sebenarnya judi online kalau dari perspektif hukum pidana? Oke. Mau judi konvensional maupun judi online, gimana Mas Erwin? Sebenarnya permainan judi ini kan dikategorikan sekarang judi online. Sebenarnya kalau saya mengatakan judi online ini adalah permainan judi yang mengikuti perkembangan zaman. Oke. Karena biar bagaimanapun judi ini sebelum ada kemajuan teknologi, sebelum adanya undang-undang ITE udah ada sebelumnya. Ya. Oleh karena itu kan sudah diatur juga dalam KUHP seperti yang dijelaskan oleh Pak Dir tadi di pasal 303 ya. Nah, namun dengan perkembangannya teknologi ya seperti biasa. Dulu kalau kita mau naik ojek harus ke pangkalan ojek. Iya. Mau taksi harus ke ada tempat yang sudah disediakan. Sama judi offline, saya katakan judi offline yang di KUHP itu. Judi konvensional kan harus disediakan tempatnya secara konvensional. Gitu. Nah, Kalau dulu contohnya apa berarti? ya seperti sabung ayam, permainan yang menaruhkan barang-barang lah, gitu lah ya, dalam bentuk yang bisa dalam bentuk dihargai, gitu lah, uang dan segala macamnya. Bahkan olahraga ya, main Ya. biliar atau apa Ya. gitu.
bahkan bola. Iya, bahkan bola dan lain-lain ya. Dan Artinya lain-lain. semua apapun bisa dijudikan. Bisa dijudikan. Bisa ditaruhkan. Asalkan itu dalam bentuk taruhan. Dalam bentuk taruhan itu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Dan pemikiran menang atau kalah itu adalah untung-untungan. Untung-untungan, nasib-nasiban. Sama sebenarnya, unsur judi sepertinya sama. Cuma kan dengan kemajuan teknologi, tampaknya pemain-pemain judi kita ini, bandar-bandar kita ini juga mengikuti perkembangan teknologi. Diikuti perkembangan teknologi, bagaimana caranya yang konvensional tadi kita gunakan media elektronik. Ya itulah judi online tadi. Ya, itu. Nah, berarti ada 2 undang-undang dong? Ya. Kalau dari perspektif hukum pidana. Ya, ada 2 undang-undang di KUHP khusus untuk judi konvensional, ya. Di pasal 303 itu ancamannya 4 tahun penjara, ya. Untuk yang judi online sebelumnya di pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan kedua Undang-Undang ITE itu ancaman 4 tahun. Oke. Ya, 4 tahun kalau saya nggak salah. Namun diperbaharui. Ini menampakkan ya, menunjukkan bahwa keseriusan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberantas judi online ini karena perkembangannya cukup pesat ya, merugikan juga, banyak dampak negatifnya. Di perubahan kedua Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tahun kemarin. Nah, itu lebih diperberat. Jadi ancaman hukumnya 10 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Oke. Kalau di judi konvensional itu berarti ada bandar, ada pemain. Iya. Betul ya? Ya. Dan kalau di judi online ada bandarnya, ada pemain, ada yang mentransmisikan tadi. Mentransmisikan. Betul. Itu. Iya, jelas. Ada pihak yang membantukan lagi untuk mempromosikan, termasuk gitu ya, mempromosikan, mentransmisikan, mendistribusikan itu. Nah, yang tentunya judi online ini lebih banyak melibatkan oknumnya. Apa namanya? Yang melakukannya, bukan hanya sekedar di bandar dan pemain aja. Itu kan judi offline itu ya, konvensional tadi, bandar, pemain biasanya itu. Namun khusus untuk judi online ini tentunya ini kan menggunakan teknologi yang tingkat tinggi juga. Pasti ada yang apa namanya? Yang mengoperasikan sistem komputer ya, sehingga bagaimana caranya ada perbuatan ataupun permainan judi online di situ. Lebih banyak melibatkan pihak lah, melibatkan pihak. Oke, baik. Nah, saya kembali lagi ke Pak Taufik. Pak Taufik, saya ini penasaran karena memang belum pernah main, belum pernah main judi. Pak Taufik pernah main juga? Belum. Jangan. Jangan belum. Artinya kan tahu bagaimana teknis beroperasinya gitu kan. Tidak main itu dalam konteks supaya tahu bagaimana teknis bermainnya seperti itu. Kalau judi konvensional ada kasusnya enggak, Pak? 1 tahun ini. Yang banyak juga enggak konvensional? Konvensional itu kebanyakan di Krimum ya, kenangannya. Oh, bukan di Krimsus. Bukan. Tapi setahu setahun ini ada kayak. Ada. Seberapa banyak, Pak? Kurang lebih setahun 10 kasus, 20 kasus? Mungkin lebih. Lebih. Berarti banyak juga yang judi. Judi yang konvensional umumnya apa, Pak? Yang Bapak tahu? Wah, kalau dulu kan zaman-zaman dulu ya orang paling ngadu ayam sama togel aja kalau zaman dulu kan. Oh, oke. Iya, sama main kartu zaman-zaman dulu kan, main kan kartu. Itu yang sering di masyarakat ya. Oke, baik. Nah, kalau yang judi online ini kan ada bandarnya tadi ya? Iya. Bandarnya itu di mana dan bagaimana cara polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan? Gimana cara? Baik, kalau kami selama ini yang kami lakukan penyelidikan itu berkaitan dengan yang endorse. Banyak yang temuan atau tadi. banyak laporan, Pak? Berdasarkan temuan atau laporan? Kita dapat dari hasil patroli. Oh, temuan. Iya, jadi kita patroli cyber namanya. Jadi patroli cyber ini dari cyber. di 5 subdit cyber Polda Jambi Krimsus itu setiap saat melakukan patroli cyber. Jadi Pak, bisa dijelaskan gimana maksudnya, Pak? Kalau patroli jalan kan ada mobil muter-muter gitu, Pak ya. Kalau patroli cyber gimana, Pak? Ya, jadi mereka buka-buka link berkaitan dengan masuknya kiriman-kiriman orang berkaitan ini ada muatan gitu kan. Melihat di Instagram orang mungkin kan banyak itu kan.
di media sosial lah, di media sosial orang itu kan banyak, biasanya kan kita nge-share sering gitu kan. Nah, di situ kita kelihatan nanti kalau oh ini muatan judi, endorse dia. Makanya kan pernah di Jakarta rame kan, pernah ada Iya. artis waktu itu Iya, yang iya. katanya Banyak artis-artis kata dia biasanya. nggak tahu kan. Nah, itu Iya, betul. kayak gitu tuh. Jadi dia yang Bener nggak endorse, tahu atau iya. atau Wah, apa itu, itu, Pak? karena biasanya kalau yang ada itu dibayar. Hmm. Karena kasus kami ada yang kita amankan itu dia kayak dibayar sampai sekali tayang 1.500.000 atau berapa itu kemarin, lupa saya. Oh, oke. Gitu. Jadi begitu ditayang itu lihat banyak kan anu dia apa? Pengikut dia. Oke. Ya. Jadi artinya dari Dirreskrimsus Polda Jambi punya unit namanya Patroli iya. Cyber, unit Iya, cyber, Subdit iya. Cyber. Iya, Subdit Cyber. Nanti lebih dijelaskan Pak bagaimana teknisnya, ada berapa orang, bagaimana cara mengoperasikan Subdit Cyber itu. Tapi kita sudah dulu. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Jambi Bicara. Tema kita menarik hari ini yaitu berantas judi online di Jambi. Dua narasumber bersama saya hari ini ada Pak AKBP Taufik dari Wadir Reskrimsus Polda Jambi dan Mas Dr. Erwin dari pengamat hukum dari Fakultas Hukum Universitas Jambi. Saya lanjutkan kembali ke Pak Taufik. Pak Taufik, jadi polisi bekerjanya itu melalui Subdit Cyber Ya. di Krimsus. Reskrimsus Polda Polda Jambi. Jambi. Nah, itu ada berapa personil dan bagaimana teknis apa ya operasinya gitu, Baik. cybernya. Jadi gini, di Polda itu bukan hanya Reskrimsus ya bekerja. Jadi banyak yang bekerja mulai dari Polsek, Oke. Polres, Ya. terus Bimas, Humas, itu kita bekerja di ranah pencegahan. Oke. Pertama dengan membuat pamflet-pamflet atau meme-meme berkaitan dengan himbauan-himbauan, penyuluhan-penyuluhan supaya tidak mendekati judi online Ya. dan dampak-dampaknya Preventif, apa. Pak, ya. Ya. Oke. Kemudian kita juga preventifnya di cyber ada juga. Jadi di sini di cyber ini kita bisa preventif, bisa juga nanti penegakan hukum. Oke. Nah, preventifnya misal ini begitu kita ngelihat ini oh ini situs situs berbau judi. Kita kompilir, kita kirim ke Komdigi untuk dilakukan pemblokiran terhadap situs tersebut. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan penegakan hukum. Misal yang pernah kita lakukan di Polda Jambi ada orang yang endorse tadi. Endorse, begitu kita cek, kita lakukan operasi apa tuh? Kita lakukan apa tuh? Pemantauan terhadap patroli cyber tadi di media-media sosial masyarakat yang ada di Jambi. Kita lihat di situ ada mungkin salah satu kayak itu ada Instagram ya. Instagram menawarkan link untuk melakukan permainan judi. Nah, itu akhirnya kita profiling siapa pemiliknya, tinggalnya di mana, dapat, akhirnya kita lakukan upaya paksa. Oke. Nah, itulah kemarin kita lakukan penegakan hukum gitu. Oke, kalau kita bicara data Pak Taufik, seberapa banyak kasus judi online yang ada di Provinsi Jambi? Mungkin 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, ada datanya Pak? Kita mau lihat apakah sebenarnya naik atau turun gitu maksudnya. Kalau dari 2022 ini 2022 53. 53 Ya. kasus. Oke. 2023 itu ada 13. Turun Pak. Iya. Oke. 2024 19. Turun lagi. Iya. Nah, untuk tahun 2025 ini baru 4 sampai bulan April. Bulan April. Iya. Sebentar. Berarti kalau dibilang tadi Pak Gubernur misalnya menyampaikan, wah kita tertinggi nih judi online. Berarti yang pemain dan yang ketangkep sedikit ya. Iya. Artinya Iya. yang ketangkep itu sedikit sebenarnya, Iya, gitu iya. Pak ya. Apa kesulitannya Pak? Jadi Kalau gini. disampaikan banyak nih pelakunya, tapi kok susah kita nangkepnya. Ya. Jadi gini, memang untuk judi online ini memang agak apa ya, ribet ya kita untuk melakukan apalagi terhadap pemain-pemain ya. Karena memang
kita tidak tahu, saya bilang tadi. Dia duduk rapat pun, dia main judi pun kita tidak tahu. Apapun profesinya. Iya, apapun profesi, dia sambil di atas tempat tidur, kita tidak tahu. Siapa yang mau melaporkan bahwa ada di orang itu lagi main judi? Ya. Iya kan? Emang kita tahu kan? Kecuali Tidak tahu. konvensional ngumpul-ngumpul digerebek gitu ya. Jelas gitu kan. Oke. Nah, makanya itulah kendala. Makanya sekarang itu yang bisa kita lakukan dari patroli cyber itu hanya sekarang kita lakukan penegakan hukum terhadap yang endorse tadi. Yang membagikan link-link. Oke, dari kasus yang Bapak sampaikan tadi mayoritas itu bandar, pemain atau yang mentransmisikan, Pak? Empat-empatnya mentransmisikan, yang mengendorse atau apa itu? Di mana Pak lokasinya Pak? Di Kota Jambi atau Lokasi Kota Jambi. Untuk yang Polda, semuanya lokasi Polda Jambi. Ada yang itu lewat Instagram waktu itu ya. Instagram semua rata-rata ada yang 20.000, 50.000 pengikut Instagramnya. Itu makanya dia berani endorse untuk apa? Link-link judi. Oke. Kan pasti kalau nangkap itu ada penyidikan Iya. gitu Pak ya. Nah dia siapa yang nawarin dia untuk mengendorse? Dan siapa yang kan dibayar tuh pasti Iya, Pak? iya, Nah iya. itu gimana? Siapa? Itu kemarin memang setelah kita lakukan penangkapan, hasil pemeriksaan dia ditawarkan hanya lewat Instagram juga ya, atau apa kemarin Instagram? Artinya nggak kenal, Iya, nggak kenal. Jadi dia terputus. putus. Jadi nomor-nomor luar yang menawarkan, terus termasuk pengiriman pun lewat Dana. Ada salah satu lewat Dana. Oh, oke ya. Ya, ada salah satunya Dompet-dompet lewat Dana. digital Iya, itu ya? iya, dompet digital. Jadi dia menawarkan nanti setelah ditawaran berapa muncul, akhirnya dibayar 1,5 juta per sekali muncul gitu. Ada yang sudah 2 bulan, ada yang 6 bulan kemarin yang endorse Kalau itu. kemarin ada artis-artis yang ngaku nggak tahu, tapi kalau ini nggak tahu Pak ya? Tahu dia, karena Tahu dia kan dibayar. Gitu loh. Setelah ini tampil Tahu endorse, berarti ini judi online. iya. Dan dia Link-link mau itu kan melakukan paham, itu. iya. Oh, oke. Ancaman pidananya Pak Itu. Sesuai dengan itu 4 tahun lebih paling rendah. paling rendah. Iya. Oke, Mas Erwin, gimana melihatnya? Tadi ternyata prosesnya seperti itu. Iya. Kepolisian juga susah untuk menangkap karena semua orang, semua profesi dimanapun asal punya handphone, punya jaringan, punya medsos, punya dompet digital, semuanya bisa main. Iya, begini Mas Parisi ya. Jadi sebenarnya dengan menggunakan teknologi ini, ya kalau secara hukum pidana itu kan hukum pidana kan sama dengan obat ya, obat untuk mengobati tindak pidana yang terjadi pada saat ini. Jadi sebenarnya sebelum memberikan obat itu tadi diketahui gejalanya terlebih dahulu. Oke. Nah, gejalanya contoh kalau untuk yang judi online ini kan salah satu hal yang vital adalah menggunakan media elektronik. Akses internet, ya kan? Akses internet dan media elektronik. Jadi mau nggak mau obatnya juga melalui hal yang demikian. Mungkin dari aparat penegak hukum ya lebih diapakan lagi untuk media elektronik ataupun Patroli cyber tadi iya, maksudnya? patroli cyber termasuk seperti itu. Lebih intens lagi? Lebih intens dan lebih canggih lagi dibandingkan dengan pemain judi ini. Karena tadi yang seperti yang dibilangkan Pak Dir, kalau judi online ini antara pemain, antara bandar, antara yang mendistribusikan dan mentransmisikan itu nggak saling kenal. Mereka nggak saling kenal. Beda kan dengan judi online tadi, tahu bandarnya di mana, lapaknya di mana. Oh, yang konvensional ya? Iya, Yang itu konvensional. bedanya. Jadi betul apa yang katakan Pak Dir tadi, cukup sulit untuk untuk memberantas judi online ini tadi. Dan untuk memberantas judi online nggak bisa secara konvensional. Ketika ini judi online diberantas juga secara online. Ya, akses internet itulah yang paling terapa. Kalau akses internet mereka putuskan susah juga, ribet juga. Tapi kan mereka itu punya hacker juga, punya ahli ITE juga itu. Iya. Makanya saya bilang tadi banyak yang berperan dalam hal ini, nggak sama dengan judi konvensional tadi. Ya, ahli ITE ataupun hacker mereka itu yang ini mungkin diblokir, mereka akan memunculkan situs-situs yang lain lagi. Iya. Dalam hitungan detik aja itu. Nah itu, jadi memang butuh penanganan yang ekstra lah menurut saya. Oke. Pak Dir, pernah enggak, karena yang ditangkap sebenarnya bukan pemainnya ya, Ya. kenapa orang mau judi online? Apakah memang ada potensi kaya raya dengan judi itu, atau cuma iseng-iseng
berhadiah atau apa gitu maksudnya. Kok banyak yang main gitu loh. Iya, baik. Jadi memang kan keberuntungan di situ. Jadi main judi ini nanti dikasih menang sekali. Disitulah ketertarikan muncul. Oke. Jadi ada dikasih kemenangan. Kalau bahasanya dikasih, berarti itu bukan peruntungan tuh. Ada yang main berarti di Ya situ. itulah. Makanya kan sudah pernah Di rame. setting maksudnya. Iya, di setting. Pernah rame kan di TikTok di apa itu yang mengatakan bahwa memang dikasih dulu, nanti setelah itu jadi hajar terus karena dia sudah merasakan kemenangan ini, di sini dia tertarik. Kemudian kan iseng-iseng juga waktu kosong kadang. Gitu kan, nunggu. Yeah. Nah, makanya banyak faktor gitu loh. Yang menyebabkan orang akhirnya tertarik untuk melakukan, dan gampang, mudah. Yeah. Gitu loh. Iseng di tempat nunggu bus, nunggu apa. Mas Herwi tadi kan menyebutkan ada ahli IT. Berarti di situ medianya adalah media digital, media elektronik, ada website apa segala macam. Nggak bisa kita ngelihat ini yang bikin siapa dan yang bikin ini ditangkap. Jadi yang bikin websitenya itu ditangkap gitu. Apakah itu di dalam negeri atau itu di luar negeri atau gimana, Pak Taufik? Jadi semua website itu semuanya di luar negeri, tidak ada yang di Indonesia. Oh, yang mungkin di luar negeri itu judi itu tidak melanggar hukum. Tidak melanggar hukum. Di luar negeri kan Banyak tidak melanggar kasino. hukum. Oh, kasino ya. Iya. Istilahnya. Di Singapura. Di Singapura, di Cina. Memang di sana, apalagi di Las Vegas kan. Nah, makanya di sana memang website itu di sana semua, rata-rata di luar, tidak ada di Indonesia. Oke. Gitu loh. Oke. Jadi kita menjadi korban, dan lantas bagaimana solusinya kalau memang websitenya websitenya ada di luar. Dan di sana memang bukan tindak pidana, artinya memang diperbolehkan. Tapi website itu bisa sampai ke negara kita kan perlu apa, jaringan atau apa gitu, Pak. Ahli IT kita tidak bisa memblokir, menstop itu atau bagaimana? Atau solusinya apa supaya polisi tidak hanya patroli, take down, muncul lagi, akhirnya juga ada ujung pangkalnya, tidak selesai-selesai gitu, Pak Wadir, gimana? Jadi baik, inilah yang sekarang lagi dibahas oleh pemerintah berkaitan dengan ini, antara Polri dengan Komdigi ya. Berkaitan bagaimana solusi terbaik dalam rangka untuk menghambat situs-situs ini masuk ke Indonesia. Karena itu memang bukan pekerjaan yang kecil, dan itu mungkin kementerian yang bisa melakukan itu dengan Mabes Polri gitu. Jadi kalau di daerah sebatas itu, Pak, ya berarti? Ya, selama patroli ini cyber ditangkap, dan yang biasanya yang endorse dan lain-lain itu dihukum hanya sebatas itu yang bisa dilakukan sementara ini. Sementara ini. Oke. Gimana, Pak Pengamat? Ya. Mas Erwin. Oke, Mas Farisi, ya. Tadi sudah saya bilang juga. Jadi untuk memberantas judi online ini juga harus secara online, ya. Tapi kan yang menjadi persoalan, ruang digital, ruang online ini tidak dalam satu lingkup negara. Iya. Yang mana kita ketahui setiap negara mempunyai yurisdiksi hukumnya masing-masing, mempunyai normanya masing-masing. Boleh jadi di suatu negara itu dilarang, sedangkan di negara lain tidak. Itu legal, itu kan? Itu. Jadi sebenarnya untuk memberantas judi online ini, kalau sampai saat ini kan nggak sampai ke akarnya belum kita, hanya ranting-rantingnya aja. Pemain-pemain itu kan rantingnya itu. Yang mempromosikan juga cabang-cabangnya kan, daun-daunnya aja, akarnya itu tadi. Akarnya sebenarnya walaupun kita tidak sampai melarang negara orang bermain judi, ya, nggak sampai ke situ karena mereka kan punya yurisdiksi hukumnya masing-masing, mungkin mereka legal. Ya, salah satu akar yang perlu diputus itu ya akses internet itu tadi, akses internet, akses media untuk bisa jangan sampai nih kalau ada situs yang seperti ini membahayakan, bagaimana caranya untuk mendeteksi, oh ini situs seperti ini harus di-off-kan, tidak bisa masuk ke negara Indonesia. Ya, itu sebenarnya upaya yang sangat serius yang perlu dilakukan. Karena sampai saat ini kan bentuknya penal. Terjadi, ada yang melakukan, tangkap. Terjadi, ada yang melakukan, tangkap. Tapi bagaimana caranya upaya non-penal tadi?
preventif, pencegahan tadi. Gitu, nah. Kalau kita lihat di media kemarin kan banyak pegawai-pegawai Kementerian Kominfo atau Komdiki sekarang justru menjadi pelaku Dalam memberikan akses Iya, atau membiarkan. membiarkan. Sudah tahu tapi dibiarkan. Betul seperti itu. Betul ya. Karena kan untuk masuk ke dalam, saya juga bukan ahli IT ya Mas Faris ya. Jadi untuk masuk ke dalam suatu wilayah negara itu kan harus ada izin, baik secara konvensional Nah, itu maupun maksud saya. maupun secara digital tadi. Nah, izin itu kan dikelola oleh negara tentunya. Iya. Ya namanya oknum ya, manusia juga. Mungkin tergiur dengan ya kan nggak main-main itu. Ketika pegawai Komdigi itu meloloskan, sebenarnya kan dia mendeteksi itu. Ya. Ini deteksi Membiarkan berarti ini ada situs yang mengarah ke judi online. Cuma kan pasti ditawarkan untuk bisa meloloskan ini tadi masuk ke negara kita. Gitu nah. Berarti solusinya udah ketemu dong. Iya, tinggal untuk Kenapa kalau sudah tahu seperti itu, kenapa kemudian pemerintah melalui Komdigi tidak melakukan itu? Tapi nanti menjawabnya kita sudah dulu. Saya jangan kemana-mana untuk dijawab itu. Kita lanjutkan pemirsa di Jambi Bicara dengan tema berantas judi online. Tadi sudah banyak yang kita diskusikan bersama Pak Wadi Reskrimsus dan Mas Erwin. Dan di sesi ini kami mengundang Anda untuk berdialog bersama kami di line telepon 074166385, 074166385 atau nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Kita lanjutkan kembali. Saya ke Pak Taufik lagi. Pak Taufik, kemarin setelah Pak Gubernur menyampaikan bahwa ternyata pengguna atau yang pemain judi online itu tertinggi. Saya nggak tahu nih Pak Gubernur dapat datanya dari mana ya. Bisa ngelihat Jambi ini tertinggi, mungkin Pak Wadir tahu. Apa tolok ukurnya? Kok Jambi dikatakan tertinggi? Artinya kalau ini menjadi tindak pidana, artinya kepolisian juga punya tanggung jawab sangat berat tentunya di judi online ini kan? Ya, jadi itu kan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur kan hasil yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri ya, kalau nggak salah di retret kepala daerah kalau nggak salah ya. Kepala daerah. Itu yang disampaikan bahwa Jambi tertinggi pemain. Nah, jadi memang menindaklanjuti hal tersebut memang kita kerja berat. Itu saya bilang tadi itu banyak, termasuk kemarin Pak Gubernur sama Pak Kapolda sama-sama anak sekolah ya kemarin di GOR minggu kemarin kalau nggak salah itu menekankan dampak buruk dari judi online itu sendiri. Ada di situ komitmen kemarin itu untuk menolak judi online gitu kan. Kemarin ada komitmen antara pemerintah daerah, Polda sama sekolah anak-anak pelajar SMA. Nah, itu salah satu. Salah satu yang sudah kita giatkan, kemudian masing-masing Polres itu sudah kita giatkan untuk dalam rangka untuk pencegahan, penyampaian di sekolah-sekolah berkaitan dengan dampak buruk judi online, terus yang lain lah berkaitan pencegahan. Pencegahan. Ya, termasuk jadi polisi turun Pak ya, ya sosialisasi ya. Iya, sosialisasi termasuk dari kita buat meme-meme berkaitan dengan buruknya dampak judi online, kerjasama dengan yang ini tadi. Ini kerjasama yang bagus ini dengan pihak-pihak termasuk hari ini. Nah, kemudian besok hari Jumat ada juga dibikin humas di Hotel Wisbel atau apa itu nanti sama kayak gini, pemberantasan judi online. Ini dalam rangka menggencar untuk pencegahan terhadap judi online. Karena memang di judi online ini kita tidak bisa sendiri, gitu. Karena butuh peran semua masyarakat, baik itu orang tua, baik itu tokoh agama, ya, sekolah. Karena memang apa yang disampaikan Pak Gubernur, anak-anak sekolah kebanyakan kan. Oke. Nah itu saya mau tanyakan, datanya yang banyak pengguna ini siapa? Anak SMP, kuliah, SMA, pegawai, bisa nggak di tracking Pak? Seperti itu. Kalau bisa kita tracking siapa pemain, kita tangkapin semua gitu. Nah itu yang sekarang kita tidak bisa, kita hanya bukan fokus sih, yang kita dapat dari hasil patroli cyber itu bukan pemain. Jadi yang orang-orang yang nge-share
endorse ini dimasukkannya, karena kita tidak tahu siapa yang lagi main, kan tidak tahu, saya bilang tadi. Oke. Gitu loh. Saya sambil main, tidak ada yang tahu. Iya, nggak tahu gitu loh. Kecuali kita tahu, oh ini situs judi online, dia langsung masuk di situ kan. Kan bukannya kayak Facebook, misal grup ini main judi, kan tidak. Oke. Nah, Pak Wadir, saya ini tidak bertanya karena memang tidak tahu, dan istilahnya kan bisa dilihat kalau tidak salah lewat transaksinya, gitu ya, Iya, lewat apa PPATK atau Iya, apa, iya. riwayat orang. Kok ini sering transfer 100, Oke, 100, siap, 100 siap, atau siap. berapa Iya, gitu, iya, betul iya. ya? Itu gimana maksudnya? Jadi gini, di sini inilah salah satu kendala kami juga. Karena berapa banyak perkara yang kami tangani berkaitan dengan cyber, begitu kita komunikasi ke bank, Oh, oke. itu tidak bisa. Ada hubungan dengan bank? Ya karena Transfer tadi ya? transfer kan lewat bank, cuman tidak bisa karena memang terkendala itu tadi, karena rahasia bank. Bisanya cuman pakai undang-undang yang pencucian uang. Sedangkan kita pakai undang-undang ITE. Ini salah satu kendala besar kita. Sudah dilakukan dan banknya tidak mau. Sudah sering kita menyurat ke bank untuk minta aliran dana ini, itu tidak, mereka tidak ada apa, karena takut kerahasiaan bank. Di situ. Nah, yang saya dengar gitu kan, sebenarnya judi online ini juga apa Pak? Apa ya istilahnya? Depo atau apa? Atau apa bayarnya ya? Dikit-dikit sebenarnya, ada 10.000, Iya. 20.000. Iya. Betul Pak, seperti itu. Atau Iya, 100.000 atau 1 juta atau bagaimana? Tergantung dia mau ngambil yang mana. Kok gitu suaranya. Oh, ada yang Oke, kita sapa, ada penelpon masuk. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak Embarji. Oh, oke, baik. Pak Yudi di Telanai, silakan Pak Ya. Yudi. langsung apa? Ya saya komplain. Komplain. Ada nggak di atas? Apa? Silakan Pak. Waktunya singkat sehingga harus online. Kantornya Embarji. Oke. Saya susah. Apa? Foto-foto. Mas. Oh, terputus. Oke. Baik, mohon maaf Pak Yudi karena sepertinya sambungannya terputus. Kami masih menantikan Anda pemirsa kalau ada yang ingin bergabung di line telepon di 0741663385 atau nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Oke, dilanjutkan kembali Pak Wadir. Jadi sebenarnya enggak banyak gitu Pak ya? Ada 10.000, ada yang berapa gitu ya? Iya. Jadi kan tergantung mereka mau ngambil slot yang mana. Makanya kan kalau langsung besar kan tidak semua orang bisa pakai, apalagi anak-anak SMA gitu kan. Oke. Telepon masuk Iya. Pak, kita sabar dulu. Selamat siang. Assalamualaikum. Ya, selamat siang. Silakan Pak Yudi. Halo. Ya, silakan Pak Yudi. Ini tidak benar line telepon TV hari ini tidak benar dari dulu. Oke. Baik. Baik Pak, nanti Kacau. disampaikan. Silakan Pak Ya, Yudi. diperbaiki lah ke atas nanti. Ya. Halo, ya saya Ya. mulai ya. Silakan Pak Yudi. Oke, terima kasih Pak Embarji. Singkat sekali waktunya nih jadinya, habis waktu saya. Bapak anak sumber dari kepolisian saya hormati. Judi ini kan sudah ada dari dulu. Baik offline dulu tuh. Sekarang online. Nah, saya sependapat dengan host Pak Embarji ini. Gubernur jangan nomor-nomor. Ngomong. Tolong dong, secara nasional kita tinggi. Online ini judi itu. Ya nggak bisa kalau nggak ada datanya. Ini ngomong nggak ada data gimana? Iya. Apa yang dilakukan? Jadi menurut saya ya tolonglah, artinya jangan main-main. Ini kan sudah merambah ke anak-anak. Ya kan, merusak sekali. Gimana kita mau bentuk manusia itu di tahun 2045? Globalisasi nanti. Tolonglah datanya disajikan, anak-anak berapa, gitu kan gitu. Nah, jadi kita bisa ngomong gitu lah. Lah, apa upayanya untuk mengatasi ini? Di Jambi tidak tahu datanya berapa. Iya. Ya kan? Ini sudah online judi ini, sulit melacaknya. Makanya teknologi di kepolisian itu harus canggih. Nggak bisa lagi teknologinya. Terus terang saya katakan sudah banyak
Jangan-jangan kepolisiannya ada dekeng, kan itu. Kasus-kasus itu seperti itu kan dari dulu begitu. Ya kan? Nah ini juga diberantas berdekeng-dekeng ini. Enggak, dia tidak beranak pinak. Kan itu. Jadi saya rasa memang kota Jambi ini seperti api dalam sekam. Menurut saya. Ya kan? Nggak tahu siapa di bekeng atau bagaimana. Saya yakin banyak. Ya kan? Tapi tolonglah, artinya kita harus transparansi. Bagaimana cara mengatasinya? Ini tidak kita bekerja sendiri, ya kan? Peran orang tua dengan anaknya yang gawainya begitu mahal daripada emaknya. Ini juga harus menjadi kriminalitas nanti anak-anak ini. Jadi kita harus curigai anak-anak itu kalau di rumah dia kalem, di luar dia jadi bandit. Ini orang tua juga persoalannya juga harus menjadi detektif dia. Dan diserahkan saja ke kepolisian. Ternyata ini, menurut saya judi online ini, ya, artinya tugas kita bersama, terutama orang tua. Ya. Karena belum kuat undang-undangnya. Kan begitu. Ya. Jadi artinya orang tua juga harus tidak bisa lengah. Kalau melihat anak pendiam di rumah, ya itu harus dicek itu. Kata kedua, yang penting orang tua harus mengecek gawai yang dipakai anak di bawah umur itu. Karena undang-undang pemakaian gawai 16 tahun ke atas belum ada. Ya, berat kita ini sebenarnya. Jangan anggap sepele, Pak Gubernur hanya ngomong-ngomong saja, data tidak ada. Baik, Pak Yudi. Oke. Putus? Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Yudi atas atensinya dan kami sudah mencatat apa yang Bapak ingin sampaikan tadi. Pertama terkait data. Jadi kepolisian datanya hanya data kasus, Pak ya? Iya. Selama ini yang Iya, Bapak data punya kasus, juga iya. data kasus yang Bapak Yang sampaikan ditangani, tadi, yang ditangani. ya. Artinya pengguna, pemakai kita juga tidak tahu. Ya, belum sampai saat ini. Tidak bisa Iya. menjangkau itu. Kemudian terkait dengan teknologi, Pak. Teknologinya kalau di Polda secanggih apa, Pak? Ya kita tidak bisa mengungkapkan secara vulgar juga ya, karena yang jelas kita bisa. Cuman untuk yang berjudi secara sendiri itu yang memang sampai saat ini belum. Cuman selama ini ada situs judi yang masuk kita termonitor. Makanya kita blok, kita ajukan ke Komdigi untuk diblok. Itu termonitor. Gitu loh. Oke. Cuman kalau yang sianu main secara kan itu perlu penyelidikan yang lebih dalam gitu loh. Oke. Terkait dengan baking. Baking ini kan juga lagu lama lah kira-kira itu, maupun konvensional maupun enggak. Biasanya kalau ada bakingnya akhirnya dilakukan pembiaran. Bagaimana kalau saat ini? Saat ini kalau secara judi online ya, rasanya kalau di kewilayahan kayak sekarang ini sulit untuk membackingi berkaitan dengan ini. Karena memang situs-situs ini liar masuknya. Pasti dan lewat dari sana semua gitu loh. Dari Jakarta gitu kan, dari pusat gitu loh. Makanya Kapolda udah komitmen kalau memang ada yang membackingi, ditindak tegas. Kalau tidak salah waktu habis kasus yang perempuan bakar suaminya itu, Pak, Iya. di Polda Jambi lakukan razia kalau tidak Iya, salah ya. iya. Dan ada beberapa, berarti razia itu dilihat handphonenya gitu. Iya, handphone kan itu. Lihat handphonenya, lihat ada aplikasi dan Iya. ada kalau tidak salah yang ditemukan. Betul, Pak ya? Iya ada, memang ada. Cuman itulah kita kan tindakan disiplin situ. tindakan disiplin. Iya, pelanggaran di kode etika, ada yang di sidang. Gitu. Oh, oke. Baik, Mas Erwin, ada tanggapan terhadap yang disampaikan Pak Yudi tadi? Iya, terima kasih Mas Parisi ya. Berkaitan dengan tanggapan Pak Yudi nanti nampaknya emosi benar Pak Yudi ya berkaitan dengan judi online ini. Ya siapa nggak emosi? Semua orang emosi kan. Karena sebenarnya untuk pemain judi online ini dia itu kalau dalam hukum pidana itu dia bisa jadi seorang pelaku dan juga bisa jadi seorang korban. Jadi pelaku sekaligus korban sebenarnya pemain judi online itu. Seperti narkoba nih. Iya. Karena apa? Karena tanpa dia sadari si pemain itu dia itu mengalami kerugian. Dan kemenangan sekali dua kali itu sebenarnya hanya untuk pemancing tadi. Ketika dia mengalami kerugian material, dalam hal ini pasti kerugian material ya. Ya, secara otomatis dia akan menjadi korban. Cuma kan hebatnya judi ini ya, kecanduannya itu loh. Efek kecanduannya itu. Kecanduan yang kalah coba lagi, kalah coba lagi, kalah siapa tahu lebih besar, kalah siapa tahu lebih besar, akhirnya habis. Bahkan
bukan cuma harta yang habis, nyawa pun habis. Termasuklah contoh kasus oknum kepolisian yang dibakar oleh istrinya itu kan. Nah, tanpa disadari sebenarnya. Nah, bagaimana sebenarnya untuk mengatasi judi online ini tidak bisa dari satu pihak. Dari aparat penegak hukum kah? Dari pemerintah yang membuat undang-undang ya. Sebenarnya kesadaran pada diri sendiri. Itulah yang paling penting. Kesadaran pada diri sendiri bahwa sebenarnya ini adalah permainan yang bisa diatur. Kapan kita menang, kapan kita kalah, dan biasanya lebih banyak kalahnya. Gitu. Kalau tadi langkah-langkah yang dilakukan adalah preventif dan seluruh stakeholder melakukan itu. Apakah itu sudah cukup atau ada hal lain yang bisa dilakukan, Mas? Selain preventif, represif juga jelas ya. Represif secara penal, penegakan ya dalam hal ini. Ya, seharusnya apabila ada terjadi suatu kasus dan lain segala macam halnya, kasus-kasus yang itu harus ditindak secara tegas. Nah, agar menjadi obat, agar menjadi pelajaran bagi yang lain. Jangan coba-coba lagi untuk bermain judi online ini. Oke, baik, terima kasih, dan kita masih ada satu segmen lagi, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetap di Jambi Bicara, kita jeda sebentar. Baik pemirsa, kita berada di penghujung dialog Jambi Bicara pada siang hari ini. Tadi sudah banyak yang kita bahas mengenai bagaimana modus operandi judi online, mengapa bisa banyak, dan termasuk bagaimana kesulitan dari pihak aparat penegak hukum untuk melakukan penangkapan karena sifatnya online dan berhubungan dengan banyak jaringan dan pihak, Pak, ya, sehingga susah untuk memberantas. Tapi tetap preventif dilakukan dan penegakan hukum. Sudah ada, tahun ini saja sudah ada 4 kasus, Pak, ya, 4 kasus sampai bulan, berarti sebulan ada, itu baru kasusnya. Yang pemainnya juga belum bisa terdata dan terungkap. Nah, dari sekian banyak yang kita sampaikan tadi, Mas Erwin, ada closing statement apa yang disampaikan kepada masyarakat? Oke. Untuk masyarakat khususnya Provinsi Jambi dan masyarakat Indonesia secara umum ya, sebenarnya kan permainan judi ini adalah permainan untung-untungan, gitu ya. Dan tidak ada sejarah ataupun ceritanya orang kaya karena bermain judi. Gitu. Kalau bandar kaya banyak, ya, karena permainan judi ini kan diatur oleh bandar tadi. Jadi sebenarnya perlunya kesadaran bahwa sebenarnya kalau kita selaku pemain judi online itu sebenarnya kita itu dibodoh-bodohin sebenarnya. Dibodoh-bodohin oleh siapa? Dibodoh-bodohin oleh bandar itu. Ya dikasih menang 1 kali, kalahnya mungkin puluhan kali. Nah, tapi kita tidak menyadari karena stigma menang nih tadi. Kalah coba lagi, kalah coba lagi. Sebenarnya kalau dari saya adalah kesadaran pada diri masyarakat itu sendiri bahwa sebenarnya tidak ada yang menguntungkan daripada permainan judi ini, baik online ataupun offline. Tidak ada yang menguntungkan. Oke, artinya penyadaran terhadap masyarakat yang terus dilakukan, dan orang tua terhadap anak. Orang tua terhadap. Baik, terima kasih Mas Erwin. Terakhir Pak Taufik, silakan Pak Wadir. Baik, mungkin ada 2 yang bisa kami sampaikan. Bahwa yang pertama, kami mendukung tadi bahwa penanganan judi online ini bukan hanya satu pihak. Ya. Kita harus melibatkan semua pihak, karena baik itu keluarga, kemudian sekolah, dan juga para pemuka agama, dan juga dari pihak penegak hukum. Itu. Kemudian mungkin ada sedikit tips sederhana agar keluarga bisa terhindar lah dari bahaya judi online. Mungkin pertama, meningkatkan kesadaran dan edukasi. Jadi kita berikan pemahaman kepada anggota keluarga baik bahaya judi online, dampaknya terhadap finansial, dampak terhadap sosial. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, membangun komunikasi yang terbuka. Jadi kan zaman sekarang jarang kita komunikasi. Ngobrol makan aja mungkin bapak sama anak sekarang jarang. Gitu. Nah di situ ada kan komunikasi terbuka. Kemudian lakukan cek atau identifikasi tanda-tanda perubahan pada anak. Misal selama ini dia dikasih 10.000 seminggu cukup. Sekarang kok bisa nambah 100.000. Tahu-tahu duit di atas sana
misal suruh belanja kok nggak ada kembalian Ya. gitu kan. Oh, oke. Nah, itu cek Tanda-tanda di situ, ya. tanda-tanda ada hal-hal yang tidak beres gitu kan. Kemudian kita ajak mendorong untuk melakukan hal-hal positif, Ya. misal olahraga, dan kemudian lain-lain, ya. yang lain lah, yang karena selama ini kita kan betul Mas bilang tadi, dia di kamar kita biarkan 1 hari. Nah, itu yang sekarang tips mungkin sedikit lah Ya. dalam rangka untuk Oke. membantu masalah judi online ini. Dan Terima sangat kasih. bermanfaat tipsnya. Terima kasih sekali lagi Pak Wadi Reskrimsus Polda Jambi, AKBP Taufik, dan Mas Erwin, dosen dari Fakultas Hukum. Demikian tadi pemirsa, ya kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Farisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam jumpa. warahmatullahi wabarakatuh.